Sebagai kepala daerah, saya punya kuasa untuk mengatur anggaran, saya punya kuasa untuk menguasai aset, saya juga punya kuasa untuk sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi apapun yang ada, tentu saya harus tuntaskan, tentu saya harus perbaiki, karena saya juga tidak mau diterlantarkan. Ketika itu diterlantarkan, saya juga termasuk salah. Itu satu. Secara hukum dari hukum anggaran, kalau memang ada aset kemudian diterlantarkan, lalu ada anggaran dari pusat dan saya tidak menggunakan, maka saya akan kena sanksi. Contoh di gedung dewan, kalau ada anggaran untuk saya menyelesaikan itu, kemudian anggaran itu saya cut karena itu bukan pekerjaan tangan saya, itu saya akan kena sanksi. Jadi anggaran berikut setahun saya kena, pusat tidak akan memberikan bantuan lagi. Sehingga apapun yang ada, ketika itu diperbaiki, ketika itu diselesaikan, itu memang wajib hukumnya. Karena kalau saya tidak lakukan, ya tadi, saya bisa kena sanksi dan saya tidak diberikan anggaran, sehingga 1 tahun, bayangkan kalau 1 tahun pusat tidak memberikan bantuan, ya kita agak susah. Kemudian kita juga tidak bisa membangun yang lain, karena pembangunan lama, sudah ada anggaran, tapi tidak diselesaikan. Nah, jadi bagaimanapun, saya tidak mau lihat zaman lalu, karena saya hanya katakan bahwa apa yang menjadi milik Pemda, kemudian belum dituntaskan, pasti akan tuntaskan sepanjang bukan kita masih terus begini, tapi sepanjang ada usulan ke pusat, kemudian ada alokasi dana untuk menyelesaikan itu harus diselesaikan. Karena kalau tidak, seperti tadi, saya akan dikenakan sanksi untuk setahun, saya tidak boleh mendapatkan lagi bantuan berupa DAP untuk menyelesaikan bangunan yang memang sifatnya untuk kemakmuran bersama rakyat Melaka. Itu yang perlu saya jelaskan untuk kawan-kawan. Yang berikut Bapak, terkait dengan proyek 2021 ini sudah berapa paket yang sudah melakukan pelelangan? Jadi begini, kalau bicara proyek itu kan terlalu teknis dan ternyata juga ada beberapa yang saya harus perbaiki. Kemarin kan tiba-tiba ada kerusakan soal alat untuk mengatur sistem proses lelang ini. Nah, kemudian saya cek, kenapa hanya Melaka saja rusak? Gitu. Kenapa kabupaten lain tidak rusak? Ternyata juga ada kelemahan yang saya harus perbaiki. Harus ada kerjasama seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan pusat. Kita tidak melakukan itu selama ini. Jadi ketika alat kita rusak, sistemnya jelas tidak masuk. Karena kita tidak kerjasama dengan pusat. Tapi kalau kerjasama dengan pusat, alat rusak pun HP adik-adik, HP teman-teman bisa dibuka karena sistem masuk terus. Nah, ini kelemahannya karena kita tidak kerjasama dengan pusat. Nah, saya harus perbaiki itu. Gitu. Karena kalau saya biarkan, ya kita bisa terlambat semua pembangunan di belakang. Sehingga tidak ada kesan ada kita membangun. Yang kedua Bapak, ini terkait dengan alat ini kan masih dalam proses perbaikan. Jika itu sudah diperbaikan, apakah kontraktor lokal yang dipakai atau ke kontraktor dari luar? Ya begini, soal kontraktor atau siapa, ini kan begini, nomor satu kita harus lihat bahwa Kabupaten Melaka ini kabupaten muda. Jadi tidak ada juga yang kontraktor besar yang domisili di Melaka. Perusahaan-perusahaan besar di Melaka juga belum ada. Manusia yang profesional untuk mengatur proyek besar juga belum ada. Itu. Siapa yang punya AMP di sini untuk bisa menyiapkan untuk katakanlah hot mic? Tidak punya kita. Siapa yang punya PT besar untuk membangun Melaka? Tidak ada. Jadi kita juga tidak bisa tertutup. Karena kalau ketika kita tertutup, ya kita harus buat apa-apa. Karena SDM kita belum siap, fasilitas yang dipakai untuk membangun juga belum siap, sehingga kita tidak bisa harus menutup diri. Jadi kita buka secara terbuka, online terbuka. Siapa yang bisa bersaing, siapa yang bisa mendapat, silahkan bekerja dengan profesional. Baik kontraktor luar maupun kontraktor luar, dalam siapapun kita harus pakai. Karena kalau kita tertutup dengan orang luar, lalu orang kita sendiri tidak ada. Bahkan kalau dihitung, coba kawan-kawan cek berapa masyarakat Melaka yang punya CV untuk membangun Melaka, berapa masyarakat Melaka yang punya PT untuk kemudian menangani proyek besar. Dan ingat, menangani pekerjaan seperti pemerintah ini tidak mudah. Karena apa? Dia setelah taken kontrak, katakanlah dia sudah menang tender, dia harus taken kontrak. Setelah taken kontrak, dia harus dibayar 30%. Pertanyaan besarnya adalah, untuk mendapat 30% itu, semua kadis-kadis itu harus memasukkan
tender-tender yang tadi karena dia sistemnya paket. Nah paket harus kirim ke pusat baru kembali. Nah, kalau sampai dengan hari ini belum ada pencairan, lalu Anda modalnya nol, pakai apa kerja? Nah, jadi tolong juga jangan alergi dengan kawan-kawan dari luar untuk membangun Melaka. Karena tidak bisa, kita tidak punya anggaran besar, kita tidak punya modal untuk bisa membangun. Dan tidak ada pengalaman. Sehingga banyak kontraktor lokal itu juga kalah, karena mereka tahu strateginya. Katakanlah soal memasang tender. Orang dari luar dia sudah pengalaman. Jadi kalau yang lain dia kasih umpama pagu anggarannya 500 juta gitu. Kemudian dia sudah tahu bahwa ini saya harus tawar. Saya sudah hitung kali bagi, ini pagunya 500, saya bisa hantam dengan 475 umpama gitu. Nah punya kita kan tidak ada pengalaman, pagu 500 dihantam juga 500. Ini hal teknis. Tapi kan dia tidak ada pengalaman. Gitu. Atau dia harus pakai banyak perusahaan untuk ada persaingan di situ. Ini hal-hal teknis yang kawan-kawan juga harus banyak belajar. Ini kabupaten baru. Nah ini mungkin supaya jelas penjelasannya, supaya tidak ada polemik. Kenapa hanya orang luar saja kerja? Kenapa hanya Anda punya nggak modal 30-45 M untuk membangun di sini? Ini modal miliar gitu. Kalau hanya 1-2 juta mungkin banyak orang punya. Nah ini mungkin satu hal yang supaya clear.